IHC Telemed, aplikasi sehat dalam genggaman. Solusi mudah untuk layanan kesehatan dan kebutuhan medis Anda yang bisa Anda jangkau dimanapun dan kapanpun. Apakah aman? Dirancang khusus oleh holding rumah sakit BUMN yang memiliki lebih dari 70 rumah sakit dan 100 klinik dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan juga tenaga medis berpengalaman. Apakah praktis? Semuanya bisa Anda akses secara online. Mulai dari registrasi, penjadwalan, telekonsultasi dan resep obat. Electronic Medical Record Data kesehatan Anda disimpan sangat baik dan aman di rumah sakit kita. IHC Telemed juga menyediakan layanan telekonsultasi COVID-19 yang siap melayani Anda 24 jam. Apakah mudah? Pastinya. Yuk kita buka aplikasinya. Daftarkan diri Anda, cari rumah sakit, pilih dokter serta jadwal, lalu konsultasikan keluhan Anda. Pilih metode pembayaran, apakah Anda termasuk pasien pribadi, pasien jaminan asuransi atau perusahaan, dan Anda sudah selesai. Sekarang Anda bisa konsultasi dengan dokter pilihan Anda. Jika Anda masuk kategori yang harus melakukan isolasi mandiri, IHC Telemed menyediakan paket obat sesuai gejala yang telah dianamnesa oleh dokter kami. Setelah selesai, review hasil konsultasi, dan pilih opsi pengambilan obat yang Anda mau. Obatnya bisa diantar ke rumah Anda, atau bisa diambil langsung di apotek jaringan IHC Telemed atau rumah sakit jaringan IHC Telemed. Aman, praktis, dan mudah bukan? Sehat dalam genggaman. Download aplikasi IHC Telemed di Google Play Store dan App Store sekarang juga. Selamat siang, Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Ketemu lagi dengan podcast channel YouTube Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Sobat Healthies, pada siang hari ini saya akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, yaitu dengan Dr. Ali Manfaluti Ahmad, spesialis gizi klinis, atau yang biasa akrab dipanggil dengan Dr. Ali. Selamat siang, Dr. Ali. Selamat siang. Ya, terima kasih loh dok, di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir untuk bagi sharing ilmu terkait tentang gizi ya dok ya. Oke dok, kali ini dok kita mau ngobrolin tentang obesitas. Nah, obesitas itu mungkin sebagian Sobat Healthies ada yang sudah paham, tapi ada juga yang sebagian mungkin kurang begitu familiar. Nah, obesitas itu sendiri apa tuh dok? Jadi obesitas itu adalah salah satu interpretasi dari pengukurannya namanya body mass index, atau di Indonesia disebutnya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu ada hasil-hasil interpretasinya. Jadi ada yang underweight atau yang kurang berat badannya, hasilnya itu 18,5. Kalau yang normal weight antara 18,5 sampai 23 kalau di Asia Pasifik ya. Lalu overweight 23 sampai 25, obesitas di atas 25. Nah, kelompok di atas 25 kg per meter square itu loh yang disebut obesitas sebenarnya. Gitu dok. Nah, standarnya sendiri itu sama atau beda tiap negara atau gimana? Ada dua. Kalau cara menghitungnya sama, cara menghitungnya dengan berat badan dibagi tinggi badan, berat badan dalam kilogram. Berat badan dibagi tinggi badan. Ya, jadi berat badan dalam kilogram. Dalam kilogram. Dibagi tinggi badan dalam meter. Meter kuadrat, jadi meter square. Jadi tinggal dibagi aja, nanti hasilnya keluar angkanya, atau pakai aplikasi juga bisa ya ngitung. Nanti ada set interpretasinya atau pembacaannya ada yang berbeda antara WHO dengan set Asia Pasifik. Oh gitu. Jadi bagian barat-barat sana beda sama yang Asia sini. Mungkin dilihat gitu. Dari posturnya beda betul postur tubuhnya juga ya dok ya. Nah, seseorang itu yang dikatakan obesitas itu bagaimana dok? Maksudnya ini orang udah obesitas nih, ini underweight tadi, secara kilogramnya itu gimana tuh dok? Ya itu harus dihitung. Setelah misalnya kita punya berat badan berapa dalam kilogram dibagi tinggi badannya berapa dalam meter square, dibagi tinggi badan kuadrat lah gitu ya. Nanti kan jadi tuh hitungannya ya, hitungannya dapat sekian misalnya. Nah, kalau misalnya hitungannya di atas 25 untuk ukuran Asia Pasifik, 25 kg maksudnya dok? 25 kg per meter square, satuannya itu kilogram per meter square atau meter kuadrat ya. Nah itu masuknya obesitas. Jadi sebenarnya agak sulit kalau dilihat secara kasat mata ya. Ya dok. Cuman
Ya bisa sih kelihatan ya, cuman lebih bagus itu kalau dihitung BMI-nya sebenarnya atau IMT-nya itu. Baru deh kalau lewat 25 masuknya obesitas. Oh gitu dok. Nah kemudian dok, bahaya apa nih dok yang mengintip atau yang bisa mengancam seseorang yang sudah mengalami obesitas? Oke, untuk bahayanya pasien-pasien atau orang-orang ya, bukan pasien ya, nggak semua pasien, orang yang mengalami obesitas itu memiliki risiko mengalami kondisi atau penyakit metabolik degeneratif kita bilangnya ya. Degeneratif itu misalnya diabetes, metabolic syndrome, serangan kondisi-kondisi kardio dan cerebrovaskular kayak stroke, serangan jantung. Dan lain-lain, masih banyak lagi sih itu. Berarti memang kita harus aware banget ya dok ya, untuk menjaga berat badan kita. Nah apalagi sekarang itu kan dok, musimnya nih zamannya junk food gitu ya dok ya, makanan tidak sehat. Mungkin itu kan pasti kan akan mempengaruhi ya dok ya, dari kenaikan berat badan juga. Nah kemudian dok, bagaimana sih dok seseorang itu bisa bukan mengobati ya dok ya, ibaratnya mengantisipasi kalau misalkan nih, oh saya udah overweight seperti itu. Nah kiat-kiatnya seperti apa dok? Jadi terjadinya overweight atau obesitas itu adalah gampangnya ya, energi yang digunakan itu lebih sedikit daripada energi yang dikonsumsi. Jadi gitu. Kalau misalnya komponennya cuma 2 itu, nanti hasilnya adalah penimbunan lemak pada tubuh. Jadi misalnya aktivitasnya rendah, tapi konsumsi energinya atau makannya cukup banyak, nah, maka akan terjadi penimbunan atau deposisi lemak ya dalam tubuh. Nah jadi gampangnya kalau misalnya ini udah kerasa overweight atau obesitas atau sudah dihitung mungkin, nah itu nanti tinggal 2 itu aja yang modifikasi. Jadi entah makanannya diatur ke jumlah yang seharusnya atau aktivitasnya yang disesuaikan. Oh iya, siap dok. Berarti memang yang namanya obesitas itu pengaruhnya apa yang kita makan, kemudian akan itunya berkolerasinya dengan energi yang kita keluarkan, ibaratnya gampangnya gitu ya dok ya. Jadi kalau misalkan kita makan banyak, energi yang harus kita keluarkan juga untuk membakar kalorinya harus banyak juga gitu ya dok ya. Makin sedikit kita beraktivitas, sedangkan kita makannya banyak, otomatis resiko untuk terjadinya obesitas juga tinggi. Betul. Terjadinya obesitas akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit tadi yang dokter sebutkan itu ya, penyakit kronis. Nah, Sobat Healthies, menarik sekali perbincangan tentang obesitas ini ya. Apalagi kan sekarang zamannya pandemi nih dok. Banyaknya mayoritas orang mager ya dok, malas gerak ya di rumah gitu kan, serba terbatas. Jadi paling kerjaannya itu baring-baring, leyeh-leyeh, makan gitu kan. Jadi untuk aktivitas olahraga atau yang memerlukan pembakaran kalori tinggi juga agak terbatas gitu ya dok ya. Oke dok. Nah tadi dokter sampaikan itu kita harus mengeluarkan energi atau kalori. Nah kira-kira dok, selain olahraga apa aja sih dok? Maksudnya yang kira-kiranya aman nih untuk menurunkan berat badan? Jadi ada 2 komponen untuk spending energi itu ya, atau penggunaan energi, ada 2 komponen. Yang pertama itu aktivitas fisik seperti biasa, jadi non-exercise activity thermogenesis, atau kegiatan yang bukan termasuk olahraga. Jadi kayak kegiatan sehari-hari, misalnya kerjanya apa, itu aktivitasnya apa gitu ya. Sama olahraga yang disengaja atau memang diniatkan untuk olahraga. Jadi ada 2 komponen itu. Untuk yang bukan olahraga itu tergantung pekerjaan biasanya. Jadi misalnya kalau pekerjaannya nelayan atau petani atau labor atau yang biasa ngangkut barang gitu-gitu ya, yang menggunakan fisik, itu aktivitas fisiknya udah tinggi sebenarnya. Jadi pengeluaran energinya banyak termasuknya ya, atau disebutnya moderate to high expenditure, jadi tinggi gitu aktivitasnya. Aktivitas fisik maksudnya dok ya? Ini bukan olahraga ya, beda sama olahraga. Tapi kayak kita gini yang di kantor, di back office gitu ya dok ya, di meja, balik meja gitu ya, itu masuknya ke
low to non activity maksudnya. Jadi sangat sedikit penggunaan energinya atau hampir sedentary. Sedentary itu sangat sedikit ya. Jadi akan disesuaikan. Jadi kalau misalnya selama ini misalnya pekerjaannya tidak mendorong untuk aktivitas yang tinggi, ya itu harus sadar kalau selain dari pekerjaan harus meningkatkan porsi-porsi modifikasi. Jadi misalnya gini, kalau misalnya maksudnya porsi makannya harus dimodifikasi bukan, gitu. Bukan. Gimana aktivitasnya. Dok? Oh, Ini aktivitasnya. kita belum ngomongin makan ya. Oh iya Dok. Untuk aktivitasnya siap. aja. Jadi misalnya aktivitasnya kayak di kantor kayak kita misalnya gitu. Misalkan saya nih kerjanya dari pagi sampai sore di back office gitu kan, dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Ya, nah itu misalnya harus ada modifikasi dari itu. Karena kan nggak mungkin ya keluar. Kan harus keluar ya, harus cari uang ya. Jadi modifikasinya adalah misalnya dengan menyingkirkan kursi, jadi pakai standing desk, jadi berdiri kerjanya. Jadi tidak full kita seharian duduk tapi harus ada kegiatan yang ibaratnya energinya lebih tinggi, menggunakan energi yang lebih tinggi. Jadi kalau biasanya duduk, sekarang tuh kalau di luar negeri udah banyak tuh kantor-kantor yang pakai standing desk, jadi berdiri. Oh iya betul Dok, ada yang meja kerjanya itu bisa naik, bisa dinaikkan, bisa di. Itu salah satunya caranya untuk memodifikasi. Betul. Ada yang lebih jauh, misalnya dia naruh sepeda statis yang lipat, jadi dia sambil kerja sambil olahraga, ada juga yang begitu. Ada yang pakai treadmill portable, jadi sambil kerja sambil jalan. Ya, itu juga ada. itu salah satu cara untuk memodifikasi non exercise activity tadi gitu. Gitu Dok. Ya. Menarik juga ya. Mungkin kalau di luar negeri ibaratnya dari kantornya sendiri sudah memfasilitasi ya Dok ya, sudah aware banget. Sudah lebih aware terhadap kesehatan atau well-being dari pekerjanya. Betul, karena secara tidak langsung awal dari suatu penyakit itu kan bisa terjadi dari obesitas itu ya Dok ya, tadi yang di awal dokter sampaikan ya Dok ya. Kalau di luar jadi beban perusahaan kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya jadi makanya sekarang bagus ya Dok, salah satu juga mungkin Sobat Healthies sebagai informasi aja, kami Rumah Sakit Pelabuhan itu mengadakan namanya berkolaborasi dengan IPC, itu mengadakan IPC Wellness. Jadi IPC Wellness itu suatu program di mana pekerja dari IPC itu Dok berkompetisi untuk ibaratnya apa ya, nanti terpilihnya tuh yang bugar gitu loh. Jadi nanti ada monitoring dari dari dokter-dokter spesialis gizi, kemudian juga dokter olahraga mungkin. Tapi memang untuk yang di Cirebon itu belum sebanyak yang di wilayah Jakarta dan lainnya. Bisa dikembangkan itu. Iya. Mungkin itu ya Dok ya. Jadi kalau di luar negeri udah lebih aware ya Dok ya. Karena memang mungkin perusahaan mikirnya kalau misalkan nggak menjaga dari awal, nanti kan pekerjanya sudah terlambat gitu kan, nanti efeknya juga untuk biaya pengobatan seperti itunya mungkin relatif jadi lebih tinggi ya Dok ya. Iya. Nah Dok, kalau tadi kan yang dokter sampaikan itu bukan makanannya, tapi aktivitasnya. Nah, belum olahraga juga belum. Nah, olahraga juga belum ya Dok ya. Nah, kalau misalkan dari sisi makanannya seperti apa nih Dok? Kalau dari makanannya, kita akan hitung sebenarnya kebutuhannya. Jadi secara umum ya, di samping adanya satu kondisi penyakit yang mungkin dialami oleh masing-masing individu, kebutuhannya itu akan ditarik ke basal metabolic rate namanya ya, atau kita sesuaikan sama aktivitasnya atau total energi expenditure kita bilangnya. Jadi akan disesuaikan sebenarnya orang itu tuh kebutuhan energinya berapa gitu. Diukur dulu ya Dok ya. Dari tinggi badannya, dari berat badan idealnya, lalu ada pengukuran nanti. Misalnya si A sebenarnya kebutuhannya hanya 1.700 kilokalori. Ternyata pas sehari-hari makannya 3.000, ya sudah terlihat kalau memang nantinya akan menuju ke overweight atau obesitas gitu. Seperti itu sih. Nah Dok, kalau misalkan ada Sobat Healthies nih Dok di rumah ngerasanya pengen ngecek nih berat badan saya sudah ideal atau belum sih, kemudian menjaga ideal
berat badannya seperti apa. Kan tadi memang di awal dokter sudah sampaikan rumus untuk mengecek ya kita sudah kita underweight, overweight atau sudah ideal. Nah, itu nanti bisa konsultasi ya dok ya ke rumah sakit pelabuhan ya dok ya. Boleh. Nanti mungkin riwayatnya juga ditanya dok ya, maksudnya dari sisi usia, punya penyakit apa, kemudian pekerjaannya seperti apa gitu, itu menjadi salah satu standar untuk ibaratnya nanti pemeliharaannya seperti ini nih gitu mungkin gitu ya dok ya. Akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Gitu ya dok hobinya, ya. Dari hobinya juga akan mempengaruhi. Jadi dari ibaratnya latar belakang pekerjaannya juga akan mempengaruhi ya dok ya, ngelihat dari sisi aktivitas. Personalitinya juga ada yang introvert, ada extrovert, itu juga mempengaruhi. Oh gitu dok. Ya. Agak susah ya kalau secara umum ya. Secara umum sih mungkin nasihatnya kedengarannya kayak umum aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau memperhitungkan personality atau keunikan individu, jadinya bisa satu orang itu bisa beda banget sama yang lain gitu nasihatnya. Oh gitu. Iya. Nah kalau untuk kan sekarang nih dok suka ada nih diet berdasarkan golongan darah gitu. Nah itu sebenarnya memang ada pengaruhnya dok. Misalkan nih kalau golongan darah ini untuk metabolisme terhadap dagingnya tinggi atau gimana, atau misalkan ada yang diet karbo. Nah itu sebenarnya aman dan ada efeknya nggak dok? Oke, jadi diet itu sebenarnya artinya makan kan diet itu ya. Tujuannya adalah membentuk kebiasaan yang baru. Jadi kalau misalnya dimulai untuk diakhiri, maksudnya gimana tuh dok? Maksudnya gini, jadi misalnya saya mau diet A selama 3 bulan gitu, diet B selama 4 bulan. Jadi misalkan nih ada sobat healthies yang konsultasi ke dokter Ali, dok setelah dihitung saya overweight nih sekian, misalkan 10 kilo, target saya dok saya pengen turun dalam 1 bulan sekian kilo gitu ya dok mungkin ya. Ya betul, misalnya ada periode tertentu lah yang ingin diikuti, lalu habis itu udahan. Gitu, selesai. Jadi tidak berkesinambungan. Jadi udah 3 bulan selesai udah gitu, nggak dilanjut lagi gitu. Nah itu sebenarnya secara fundamental adalah pola pikir yang kurang tepat, karena berat badan yang saat ini atau misalnya sekarang overweight atau obesitas itu akibat kebiasaan yang saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buat kebiasaan baru, mungkin akan tercapai berat badan yang diinginkan atau berat badan ideal. Tapi kalau itu dihentikan, balik lagi ke kebiasaan yang lama, maka berat badannya juga akan kembali ke berat badan yang lama, atau mungkin lebih tinggi daripada. Secara otomatis makanya banyak ada yang orang sudah berhasil, ibaratnya dia dengan target berat idealnya, berhenti dietnya, malah dia naiknya lebih tinggi ya dok. Ya seperti itu. Jadi sebetulnya yo-yo itu. Nah dok, terkait obat diet ya dok ya, kan banyak nih iklan-iklannya itu ada yang cukup sekali minum berat badan ideal tercapai, kemudian nggak akan balik lagi, berarti itu hoax ya dok ya? Obat-obatan itu sebenarnya ada di guideline obesitas tuh ada beberapa obat-obatan. Obat-obatannya juga terbatas ya, mungkin di Indonesia hanya ada 3 atau 4 obat yang. Tapi itu memang harus dengan resep dokter kan dok, harus dengan pemantauan jadi gini, dokter. Untuk obat-obatan itu hanya untuk pasien dengan kondisi tertentu. Jadi misalnya obes morbid itu yang. Nah apa tuh dok? Obes morbid itu yang beratnya lebih dari IMT-nya ya lebih dari 40, 35 berarti overweightnya udah melebihi dari idealnya tuh di atas. Udah jauh banget lah. Obesnya udah obes yang tingkat tinggi gitu, dan memiliki kondisi yang harus segera ditangani. Misalnya ada dia mau operasi total knee replacement, jadi ganti tempurung lutut ya, sendi lututnya gitu ya. Nah, karena itu berpengaruh juga ya dok. Kalau orang obesitas itu biasanya kan keluhannya di bagian lutut ya dok ya. Ada juga ya itu. Jadi itu misalnya harus dioperasi dalam jangka waktu sekian. Nah kita dari awal udah start dengan pengobatan, atau nggak ada kondisi lain yang mengancam nyawa misalnya, itu juga bisa dilakukan dengan pengobatan. Tapi kalau yang tidak ada kondisi yang mendesak, itu tidak bisa dilakukan pengobatan di depan. Jadi utamanya tetap lifestyle modification atau perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup betul. Nanti kalau misalnya sudah bagus compliance-nya, jadi nurut, mengikuti semua anjuran dari mulai makanan, aktivitas fisik, olahraga sudah diikuti, namun tidak tercapai juga. Nah, baru tuh akan dievaluasi. Ini sebenarnya butuh obat-obatan
jenisnya yang mana obat-obatan yang bisa membantu. Itu pun obat-obatan itu range-nya nggak begitu istimewa ya, maksudnya pengaruhnya tuh paling bagusnya sekitar 10%, 15% dari mempengaruhi terhadap penurunan berat badannya itu ya dok ya. Jadi nggak magic gitu, enggak. Berarti kalau kayak gitu ya kunci utamanya yaitu merubah gaya hidup mungkin ya dok ya. Nah tapi dok ini ada beberapa kondisi orang yang ibaratnya itu ada yang makannya banyak tapi kok tetap kurus atau tetap ideal berat badannya. Sedangkan ada orang yang lain, personal yang lain itu dia kayaknya makannya dijaga gitu tapi masih tetap obesitas itu cepat. Nah itu gimana? Itu faktor apa nih dok? Jadi sebelum masuk ke situ, sekarang itu obesitas itu tuh sudah di challenge ya cara interpretasinya. Jadi tidak lagi dengan BMI atau IMT. Oh gitu. Jadi informasi sekarang udah direvisi. Jadi maksudnya tidak hanya berdasarkan indikator nilai itu saja ya dok ya. Jadi karena permasalahan atau kondisi penyakit yang ditimbulkan atau disebabkan dari obesitas itu, permasalahannya ada di lemak. Jadi timbunan lemaknya gitu ya, sehingga sekarang itu sudah ada notion atau pergerakan pemahaman, pergeseran pemahaman kalau obesitas itu bukan kelebihan berat badan tapi kelebihan lemak. Jadi indikatornya lemaknya itu ya dok itu ya. Harus diperiksa dengan alat, nggak bisa diperiksa kayak timbangan doang gitu ya. Iya kan kalau selama ini kalau ngukur IMT itu kan memang dari lingkar pinggang, tinggi badan gitu ya dok ya. Ini ada alatnya sendiri ya dok ya. Kita sebut alatnya secara umum namanya body composition analyzer. Itu bisa pakai MRI, bisa pakai DEXA, bisa pakai sampai dilaksanakan bisa, MRI juga. Atau dengan yang lebih sederhana itu pakainya impedance, bioelectrical impedance analyzer. Jadi nanti kita lihat ototnya berapa persen sebenarnya, lemaknya berapa persen. Nah, lemaknya itulah yang ditargetkan atau dinilai dan ditargetkan. Jadi kalau misalnya ada orang bisa kelihatannya kurus, dari jauh kurus gitu ya, tapi setelah dilakukan penilaian ternyata lemaknya tinggi. Nah, komposisi lemak untuk yang ukuran badan itu tergolongnya tinggi gitu ya dok, maksudnya ya. Seperti itu. Kita akan menyebutnya dia kelebihan lemak. Atau kita sebutnya sudah masuk obes kalau ada, walaupun fisik badannya kelihatannya langsing gitu ya dok ya. Seperti itu. Kayak lean obes, jadi kayak kurus tapi sebenarnya lemaknya banyak. Gitu dok. Nah itu yang membuat ada juga. Nah otot ini beda ya sama lemak ya. Kalau otot itu nggak boleh berkurang. Kan tadi kan ada lemak, ada otot ya. Kalau ada masa lemak, ada masa otot gitu ya dok ya. Atau lean body mass, ada fat mass ya. Kalau yang otot ini nggak boleh dikurangi. Jadi harus dipertahankan atau ditingkatkan. Yang lemak ini harus dikurangi. Target pengobatan kita tuh sebenarnya ke situ. Nah kenapa ada yang orang yang makannya banyak, tapi nggak gemuk? Nah itu dok, betul. Itu umumnya satu ada variasi genetik. Jadi memang sudah genetiknya seperti itu. Ayah ibunya postur tubuhnya memang kurus-kurus semua gitu ya dok ya. Itu bisa diperiksa sebenarnya gennya ya. Lalu ada juga ada lagi yang teori yang menyebutkan itu ada kinerja mitokondria. Mitokondria itu kayak pembentukan energi di selnya lah ya. Jadi ada perbedaan tuh antara yang memang secara umum kurus-kurus aja gitu ya sama yang mudah gemuk. Pembakarannya tuh rate-nya berbeda. Sistem metabolismenya mungkin ya dok ya. Iya. Terus yang ketiga karena ototnya. Jadi kalau ototnya banyak atau ototnya cukup gitu, itu akan bakal lebih sering terjadi pembakaran atau penggunaan energi. Iya, jadi orang yang ototnya lebih besar itu lebih banyak, itu lebih tahan terhadap penumpukan lemak gitu. Jadi yang umumnya yang sekali makan atau makannya sedikit tapi gemuk itu umumnya ototnya jumlahnya sedikit kalau diperiksa. Atau enggak kalau dari kegiatan sehari-harinya aktivitasnya mungkin nggak terlalu tinggi. Atau nggak olahraga sehingga ototnya nggak begitu tinggi. Gitu. Jadi lebih banyak lemaknya dibanding ototnya karena maksudnya ya itu karena aktivitasnya kurang ya dok ya. Iya betul. Dan jadi kalau misalnya ototnya sedikit,
Jadi nggak ada pembakaran sebanyak yang ototnya banyak gitu. Jadi pas makan jadi lemak lagi. Jadi lemak lagi. Gitu. Makanya pentingnya aktivitas seperti itu ya dok ya. Betul. Oh ya. Nah kemudian dok tadi dokter sampaikan kan berarti kalau sekarang itu kan belum tentu orang yang badannya kurus itu lemaknya sedikit ya dok ya. Makanya kan mungkin terkait dengan kondisi sekarang banyak tuh kan kalau orang awam nih dok, kayak sendiri nih awam nih ngelihatnya nggak mungkin nih orang kurus nih punya sakit hipertensi atau misalkan kolesterol tinggi. Nah, berarti sekarang memang dimungkinkan ya dok ya. Jadi seseorang yang kelihatannya berat badannya ideal atau misalkan kelihatannya kok kurus gitu, tapi ternyata saat cek lab kolesterolnya juga tinggi, trigliseridnya tinggi, hipertensinya tinggi, bisa ya dok ya seperti itu ya? Bisa terjadi. Jadi tidak kayak kolesterol, hipertensi itu tidak selalu correlate sama bentuk tubuh. Iya, tapi mungkin kalau orang awam kan ngelihatnya nggak mungkin kamu kan kurus nih gitu kan, nggak mungkin kolesterolnya tinggi. Kalau kolesterol ibaratnya itu kan identiknya dengan lemak ya dok ya, seperti itu. Iya, asosiasinya gitu ya. Iya, iya. Nah kemudian nih dok, ada beberapa orang yang sudah obesitas, untuk penampilannya dia pengen jalan cepat nih, apalagi kayak misalkan yang udah terkenal gitu karena saya pengen sedot lemak aja. Nah itu bahayanya sejauh mana dok? Apakah sedot lemak itu bisa dilakukan untuk setiap orang yang obesitas atau ada ibaratnya resiko-resikonya yang bisa mengancam nyawa atau gimana dok? Sebenarnya liposuction atau lipo removal surgery itu cukup berisiko ya, karena terkait sama risiko-risiko komplikasi operasi pada umumnya dan tidak bisa instan. Tapi kalau misalnya yang didengar operasi-operasi yang ada yang kegemukan gitu terus dioperasi, itu sebenarnya bukan diambil lemaknya, tapi umumnya yang dilakukan adalah pengecilan ukuran lambung. Bariatric surgery, mungkin pernah dengar beberapa artis yang melakukan itu di luar negeri atau di dalam negeri. Jadi itu mengurangi ukuran lambungnya, jadi dikurangi tadinya misalnya 2,5 jadi cuma 1 liter gitu, mengurangi itu. Dan nanti apabila ukurannya kecil, itu kan daya tampungnya kecil sehingga energi yang masuk juga jadi kecil gitu sebenarnya. Jadi nggak diambil gitu, tidak lazim lah dilakukan operasi pengambilan lemak gitu. Tapi dan pasti ada resikonya cukup tinggi ya dok kalau udah terkait dengan ibaratnya tuh organ yang harus dibagaimanakan itu. Tindakan itu tidak standar dilakukan, itu tuh hanya dengan kondisi yang punya pertimbangan medis khusus gitu. Jadi nggak bisa saya mau operasi gitu. Iya. Berarti dok, untuk jalan amannya nih untuk sobat healthies yang saat ini ngerasanya saya ini udah ideal belum sih berat badan saya, atau kemudian yang sudah merasa bahwa saya punya masalah nih dengan berat badan saya, kok kayaknya saya udah obesitas gitu. Nah untuk amannya tinggal konsultasi aja dok ya, datang ke Rumah Sakit Pelabuhan, kemudian nanti ngobrol dengan dokter Ali. Mungkin nanti dokter akan siapkan menu-menu dietnya ya dok ya, maksudnya nih kalori yang harus yang masuk perharinya sekian gitu kan ya dok ya. Iya, nanti diberikan ada tips-tipsnya juga, mungkin gitu ya dok. Panduan umumnya sih sebenarnya saya tuh lebih seneng kalau pasiennya tuh atau yang konsultasi itu lebih engage ya, maksudnya tuh memikirkan juga nasibnya gitu. Jadi nggak cuman dok saya makanya mau Senin sampai Sabtu dikasih gitu ya. Itu akan menurunkan partisipasi pasien terhadap itu kan yang dalam keadaan masalah kan kliennya atau pasiennya ya. Jadi seharusnya agak aware juga gitu sama kondisi badannya, ikut berpartisipasi juga dalam menentukan makannya apa, terus harus gimana. Terus secara umum akan saya beritahu itunya dasar-dasarnya ya. Ini begini dan makanan yang benar-benar harus ditinggalkan itu juga akan diberitahu tergantung sama variasi kondisinya ya. Misalnya ada yang udah sakit gitu, ada yang belum sakit gitu. Betul. Pasti kan nanti ada ngobrol-ngobrol dulu nih punya sakit apa, riwayat penyakit apa gitu kan. Karena kan beda ya dok ya untuk penanganan seorang yang obesitas dengan hipertensi, dengan obesitas yang tidak punya hipertensi. Nanti itu makanannya ada perbedaan nanti. Anjuran makannya ada perbedaan. Dari sisi apanya dok? Jenisnya? Maksudnya dari sisi komposisi bumbu-bumbunya jenisnya. Jadi misalnya gini, untuk pasien obes secara umum
Nasihatnya sebenarnya rata-rata pasien obes itu tidak memiliki masalah, jarang lah ya, jarang yang memiliki masalah di makanannya, makanan utama. Maksudnya nasi gitu Iya, makanya. maksudnya makanan utama yang 2-3 kali sehari gitu. Kalau ya. saya kan tahu makanan utama Ya. berarti Iya. ada nasinya gitu Nah, kalau orang Indonesia kan Itu sebenarnya jarang yang punya masalah di situ. Misalnya kayak makannya sangat banyak gitu nasinya atau lauknya sangat banyak tuh jarang biasanya. Yang lebih banyak itu masalahnya di snack sebenarnya. Oh iya. Di cemilannya. Di jajanannya, di Jajanannya. cemilannya. Apalagi kan sekarang udah banyak banget tuh varian-varian Iya, apalagi cemilan, junk food. Iya, tinggal mainan udah jari nyampe. aja dong. Iya. Apalagi masa pandemi gini kan, mainan Betul. jari udah Jadi- makanan langsung datang. Jadi itu yang sebenarnya yang bakal lebih banyak dimodifikasi snacknya, karena umumnya kita tuh suka nggak sadar kalau lagi snacking ya. Iya. Sambil ngobrol. Namanya snacking ya, Dok ya. Iya, sambil ngobrol, sambil nonton, Nah, betul Dok, sambil nggak kerasa ya. ngapain lah rapat, sambil Iya. apa gitu ya. Jadi pikirannya sambil ngerjain yang lain tapi mulutnya ngunyah terus gitu. Itu tanpa disadari itu Iya, ya jadi Dok nggak ya. sadar. Jadi yang masuk tuh asupannya jadi Iya, melebihi. jadi kalau ditanya makannya apa, makannya nggak banyak Dok. Gitu. Nah Iya, itu Dok. Jadi Padahal kadang kalau suka nggak kalau nyambung ya. dirinci-rinci justru jumlah Iya. kalorinya banyak banget ya Dok ya. Itu yang dilakukan di klinik tuh kayak gitu, di kuliti apa ditanyain dibedah apa. ya. Iya, jadi sebenarnya kebiasaannya apa Oh gitu. iya ya Dok. Jadi kita bakal ini snacknya ya, karena snack yang umumnya dimakan di sini itu banyaknya dari tepung, energinya tinggi, kenyang enggak tapi energinya tinggi. Iya ya. Ada perbedaan ya antara kenyang sama energinya tinggi. Betul, Jadi betul. bisa aja makanan itu enggak kenyang tapi energinya tinggi, bisa aja makanan itu kenyang tapi energinya sedikit rendah. Kayak misalnya makan sayur ya. Iya makan sayur nih 100 Dok. gram, misalnya makan 100 gram itu kenyang, tapi nggak ada energinya, sedikit energinya. Beda kalau makan kerupuk misalnya. Nah, Jadi- kerupuknya kan ringan Dok, Iya, tapi jadi ternyata energinya tinggi. energinya gitu. tinggi. Jadi itu yang Iya. biasanya permasalahannya di situ. Jadi Iya. umumnya modifikasi paling banyak itu dilakukan untuk snacknya. Jadi jangan sepelekan kerupuk ya Dok. Iya, itu ringan-ringan tapi energinya tinggi. Iya, justru kalau cemilan itu kan bentuknya kayak yang ringan-ringan, kayak Iya, ciki, kerupuk, segitu apalagi sekarang kan kayak kentang goreng gitu ya Dok ya. Itu kan memang apa ya namanya, dianggapnya ringan tapi ternyata kalau diulik-ulik itu ternyata itu cukup tinggi Tinggi energinya. juga Iya, energinya betul. ya Dok. Iya ya. Untuk konsultasinya sendiri nih Dok, kalau Sobat Healthy ingin konsultasi dengan Dokter Ali, bisanya di hari apa dan jam berapa Dok? Kalau konsultasi di Rumah Sakit Pelabuhan, saya ada di hari Senin, Rabu, dan Kamis pukul 11 sampai 14. Oke, Sobat Healthies. Nah, kemudian kalau misalkan ada Sobat Healthies juga yang kayaknya kok nggak ada waktu ya buat datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, jangan ragu kita punya layanan telemedicine ya Dok ya. Yeah. Jadi Dokter Ali juga siap memberikan konsultasi dengan Sobat Healthies melalui telemedicine IHC. Nah, dan jangan takut juga Sobat Healthies untuk datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, karena Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon aman. Tiap pengunjung yang datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon kami screening terlebih dahulu, kemudian untuk semua tenaga medis dan non medis di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon telah melakukan vaksinasi dan booster vaksin COVID. Kemudian juga kami secara rutin melakukan PCR. Nah, Dokter Ali, terima kasih banyak Dok untuk sharingnya pada siang hari ini nih Dok. Nanti jangan bosan ya Dok, kalau sewaktu-waktu nih kami ajak Dokter Ali lagi ke podcast ini untuk kita bahas lagi nih Dok, kan terkait sama gizi sebenarnya bukan obesitas saja ya Dok ya, banyak juga kan yang lainnya. Oke Dokter, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sobat Healthies, jangan lupa yang belum like, share dan subscribe bisa like, share and subscribe podcast Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kemudian juga jangan lupa follow IG Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, karena teman-teman nanti di sana akan mendapatkan informasi-informasi terkait penyakit-penyakit atau tips-tips kesehatan lainnya. Ya, sampai jumpa.